Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan, nama saya Yustika SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Jember dengan NIM 2502119104441. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SDIT Asapiyah dengan mata pelajaran IPAS kelas 4. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, hari ini kelihatannya kalian sehat dan semangat ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Untuk baca doa dipimpin oleh KM. Silahkan KP untuk memimpin doa di depan. Berdoa. Jika berdoa, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan duduk. Terima kasih KM telah memimpin doanya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Umi akan mencek dulu kehadiran. Di sini di kelas 4 siapa yang nggak sekolah? Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu dengan keadaan sehat, lancar, dan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Umi juga akan menanyakan tentang perasaan yang dirasakan hari ini sama kalian ya. Kalian cukup mengekspresikan dengan muka. Kalau menurut kalian hari ini kalian sedang bahagia, berarti ekspresikan mukanya dengan senyuman. Kalau misalkan kalian sedang sedih, berarti ekspresikan dengan bermuka
sedih. Kalau kalian misalkan merasa takut, berarti ekspresi takutnya gimana? Gitu ya. Oke, dimulai sampai hitungan ketiga. Ekspresikan perasaan kalian hari ini. 1, 2, 3. Umi lihat kalian sedang bahagia ya. Mudah-mudahan kalian bahagia terus, sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memperlihatkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia, alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita harus menyanyikan dulu lagu nasional, yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Untuk semua siswa-siswi, silahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum ke pembelajaran yang baru, Umi ingin menanyakan kembali pembelajaran yang kemarin. Coba, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Wujud benda. Cik, siapa yang masih ingat wujud benda itu apa sih? Betul kata Mika, wujud benda itu adalah keadaan atau fisik yang berbeda. Tepuk tangan buat Mika. Wujud benda. Wujud benda itu terbagi berapa bagian ya? 3. Coba sebutkan ada wujud apa aja? Wujud padat, terus mencair dan gas. Betul, terbagi 3 bagian. Contoh dari wujud padat seperti benda apa? Sendok, terus buku, kayu, batu, dan sebagainya. Yang tidak mencair itu adalah merupakan bentuk wujud benda padat. Ya, dan yang kedua, apa yang kedua? Wujud benda cair. Contohnya seperti air, terus minyak, terus sirup, terus dan bensin. Dan yang ketiga contohnya apa? Yang gas? Contohnya seperti oksigen. Pinter ya. Alhamdulillah yang kemarin kalian masih ingat ya. Sebelum masuk ke perubahan benda, Umi ada lagu dulu ya. Lagu perubahan benda.
Kalian boleh mengikuti ya, berdiri. Kita bareng-bareng melakukan perubahan wujud benda. Liriknya potong bebek angsa, tapi ayo kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi tadi kita sudah menyanyikan tentang perubahan wujud. Tadi katanya cair kalau menjadi padat. Oke, lihat-lihat dulu sayang ke sini ya. Jadi yang tadi yang sudah kita nyanyikan itu adalah merupakan perubahan wujud. Apa sih perubahan wujud itu, Kanita? Adalah perubahan sifat atau fisik suatu benda. Betul, perubahan sifat atau fisik suatu benda dari suatu wujud padat, cair, dan gas ke wujudan lainnya akan berpengaruh penerimaan atau pelepasan kalor panas. Penyebab perubahan wujud itu kenapa, Umi? Yang pertama itu karena penerimaan kalor. Penerimaan kalor energi panas menyebabkan benda akan berubah wujud. Contohnya seperti es batu ya. Es batu kalau disimpan di dalam kulkas maka akan tetap membeku dan bentuknya masih tetap sama. Tetapi kalau misalkan es batunya diambil dan berpindah tempat, tidak di tempat yang dingin, maka es batu itu akan menjadi mencair ya. Itu merupakan salah satu berubahnya wujud yang tadinya membeku menjadi cair. Yang kedua, pelepasan kalor. Karena kehilangan energi panas menyebabkan benda berubah wujud. Contoh juga seperti tadi makan es batunya diambil dari kulkas. Kalau ini mah yang awalnya menjadi cair, ketika dimasukin ke dalam kulkas maka akan berubah bentuk, akan menjadi beku. Nah, itu juga merupakan salah satu perubahan benda. Terus apa sih yang dimaksud dengan mencair dan membeku? Tadi sudah Umi jelaskan. Kalau mencair mah dari benda padat menjadi cair. Contohnya seperti tadi es batu. Ketika es batu dikeluarkan dari kulkas maka akan mencair. Kalau membeku mah sebaliknya dari mencair. Yang tadinya mencair maka akan menjadi membeku. Contohnya seperti air mengalir dimasukkan ke dalam kulkas, dimasukkan ke dalam yang berdingin maka akan berbentuk Ternyata perubahan wujud itu bukan cuma hanya membengkak dan mencair. Ternyata ada dibagikan beberapa bagian. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, peristiwa ini menjadi
karena adanya kenaikan suhu pada benda. Contohnya seperti es batu. Jika es batunya dibiarkan di tempat yang terbuka, maka es batu itu akan menjadi mencair. Dan jika lilin, kalau lilin misalkan tadi dinyalakan, maka lilin juga akan mencair. Dan lilin juga akan membeku kembali kalau misalkan lilinnya tidak terkena panas tadi ya. Kenapa lilinnya bisa berdiri? Karena tidak terkena panas, maka akan membeku kembali. Dan yang kedua, menyublin. Menyublin itu apa sih? Menyublin itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya seperti kapur yang disimpan dalam tempat terbuka lama-kelamaan menjadi gas. Pernah kalian melihat kapur? Zaman dulu mah Umi pas waktu SD belajarnya bukan pakai spidol tapi pakai kapur. Nah, kapur jika didiamkan di tempat yang terbuka, tidak disimpan dengan tempat yang nyaman, maka kapur itu akan berubah menjadi gas. Ya. Dan yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Nah, peristiwa ini dapat terjadi karena adanya kenaikan suhu. Contohnya, seperti kalau pagi-pagi kalian pernah lihat gak? Kalau pagi-pagi kalau lihat di jendela, tiba-tiba di jendela banyak embun, mengembun ya. Terus atau di pepohonan, di rumput-rumput, kalau pagi-pagi suka ada embun gitu ya. Nah, itu merupakan hasil dari karena ada kenaikan suhu ya. Untuk selanjutnya yang keempat, membeku. Nah, kan tadi mencair, sekarang membeku. Kalau membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Biasanya peristiwa ini terjadi karena penurunan suhu. Contohnya seperti agar-agar, tahu tidak? Agar-agar, kalian pernah gak buat itu apa? Puding. Agar-agar, kan awalnya itu si agar-agarnya itu pakai air ya. Di suhu yang panas masih mencair, tetapi ketika dituangkan ke dalam wadah tidak dibarengi dengan api, maka tiba-tiba si air agar-agar itu akan berubah jadi membeku dan membentuk. Ya, menjadi membentuk, apalagi kalau dimasukkan ke dalam kulkas karena tidak dibarengi dengan air panas, maka berubahlah menjadi membeku dan membentuk ya. Yang asalnya cair menjadi membeku. Pintar. Yang keenam, mengkristal. Mengembun. Mengembun tadi, mengembun sudah ya. Tadi mengembun itu benda gas menjadi cair karena dari udara dingin pagi hari terus mengembun di dalam pepohonan, di jendela-jendela ya. Itu awalnya dari gas. Terus yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal. Umi, mengkristal itu kayak gimana? Mengkristal itu adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Di Indonesia mah belum pernah ya hujan salju, tapi di luar negeri, di Jepang, atau kadang kalian pernah bermain ya di Bekasi suka ada saljuan gitu, kan itu kayak berbentuk kristal gitu ya. Nah, kalau di luar negeri sudah ada hujan salju. Nah, itu teh merupakan dari benda gas menjadi padat ya, maka terjadilah hujan salju. Nah, baik, untuk selanjutnya, jadi macam-macam
Jadi macam-macam perubahan wujud itu ada berapa? 5. Yang pertama apa? Mencair, menyublin, menguap, membeku, mengembun, dan mengkristal. Jadi ada 5. Coba ulangi lagi. Macam-macam perubahan benda itu ada 5. Yang pertama mencair, menguap, mencair, membeku, mengembun, dan mengkristal. Jadi ada 6 ya. Jadi ada 6 ya. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan dan mendiskusikan dan juga mempresentasikan apa yang kalian lihat, apa yang kalian praktekkan, dan nanti kalian akan dipresentasikan satu kelompok ya. Coba kita siapkan lilin, oke. Lilin ya. Persiapkan lilin, sendok, dan juga bendanya. Sok, silahkan. Nih. Oke. Sendoknya sudah ada? Oke, yang kelompok 1 silahkan tuang gulanya ke dalam sendok, lalu panaskan. Kelompok 2 air minum. Boleh air minum, boleh juga lilin. Ini coklat, silahkan tuangkan ke dalam sendok. Baik. Apa sayang? Sudah? Ini yang kelompok 2. Nanti ada yang menulis, ada yang melihat, dan juga ada yang mempresentasikan. Ini untuk kelompok mencair. Iya, nanti dulu ya. Bisa dimakan. Ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Nah, apa yang terjadi dari yang kalian praktekkan silahkan ditulis. Silahkan ditulis. Dari perubahan itu apa yang ditulis? Apa yang terjadi jika gulanya dipanaskan? Udah? Udah. Iya, sok silahkan ditulis, nanti dipresentasikan di depan. Lagi bernapas nih, kayak lagi bernapas. Iya. Silakan ditulis lagi, apa yang jadi perubahannya. Iya.
Ya, di bawah. Apa yang terjadi jika coklat ketika dipanaskan? Silahkan. Sudah tulis sayang. Di sini tulis apa yang terjadi jika lilin itu dipanaskan. Apa perubahannya? Silahkan ditulis. Jika coklat dipanaskan akan menjadi apa? Perubahan apa? Menjadi apa? Ini buat apa? Buat ini. Penusuknya pakai ini aja, Mi. Ya. Miskin. Di sini aja, Mi. Jangan. Silakan ditulis dulu, nanti dipresentasikan di depan. Aku mau cepetan goreng. Mi di mana, Mi? Namplokinnya, Mi. Mi, namplokinnya di mana, Mi? Di mana? Mi, namplokinnya di mana? Nanti dulu. Sok silahkan tulis sayang. Ayo sayang, yuk. Dikasih waktu 5 menit lagi ya. Silakan di 5 menit lagi. Jangan, Mika. Oke, kalau ada yang sudah kasih tahu Umi ya. Sudah, Mi. Oke. Pegang. Ayo. Ayo Mika. Ayo Mika. Sudah? Ada yang sudah? Siap? Siap ya? Oke, silakan. Untuk kelompok 1 katanya sudah selesai. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 tolong duduk dulu dan perhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktek tadi. Silakan ke depan semuanya. Bacakan aja ya. Jawabannya aja. Semuanya baca. Ayo. Sudah. Silakan presentasikan. Ayo, Asep, siapa? Asep, dah. Ayo. Banyak. Iya. Apa yang terjadi jika berani melepaskan perubahan wujud bulan dipasangkan olehnya akan menjadi kemudian yang kedua lilin jika terkena api juga Iya. Jadi apa yang terjadi jika gula itu tadi dipanaskan apa? Meleleh. Terus apa lagi yang menjadi berubah wujud bendanya? Lilin. Oh iya, lilin kalau dipanaskan akan menjadi mencair, tetapi kalau dingin akan padat kembali. Coba kelompok siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1?
Baik, dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika selama pembelajaran dengan